Perkenalkan, nama saya Andriana Jaculita, saya dari kelas 7. Saya Azel dan Hendra Wahyu Sarmana, saya dari kelas 7. Nama saya Aidan Dima Putra Muhammad dari kelas 7. Kali ini, teman saya bernama Azel akan membacakan surah An-Najm ayat 13 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa id yaksha sidrata ma yaksha ma jagal basaru wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di sini apakah ada yang sudah pernah naik pesawat? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Lama kan? Tapi Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ketujuh dalam satu malam saja. Ini bukan naik roket, tapi mukjizat. Peristiwa ini terkandung dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Lalu, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya? Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Jadi, jangan pernah bilang, saya nggak bisa berubah. Sebenarnya bisa, asalkan ada niatnya. Yang kedua, salat adalah hadiah istimewa. Rasulullah SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dengan membawa oleh-oleh. Apa ya oleh-olehnya? Yaitu perintah sholat 5 waktu. Ini bukan beban, tapi anugerah. Jangan malas dan menunda-nunda sholat, karena sholat adalah hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan jadi kaum Abu Jahal. Ada yang percaya peristiwa ini seperti Abu Bakar. Tetapi ada juga yang nyinyir seperti Abu Jahal. Kamu mau jadi yang mana? Jangan ragu sama ajaran agama Islam. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum itu, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Sungguh gagah Raja Malaya, dari Malaka ke negeri Campak. Sampai di sini pidato saya. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuha
وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua untuk menyuramkan wajahmu dan mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu memberikan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu mengulangi kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami buat neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga syafaat Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita, saudara, keluarga, dan sahabat hingga hari kiamat menanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan teman kita Felisa dan Lydia, pada Quran surah Al-Isra ayat 7 dan 8 terdapat suatu firman Allah yang tentunya dapat kita jadikan pelajaran. Pada Quran Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, dan jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Namun jika kalian berbuat kejahatan ataupun keburukan, maka keburukan atau kejahatan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap apapun yang kita lakukan, baik itu kejahatan ataupun kebaikan, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Namun jika kita melakukan suatu keburukan ataupun kejahatan, maka kejahatan atau keburukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Selanjutnya pada Quran surah Al-Isra ayat 8 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mudah-mudahan Tuhan kalian melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Tetapi jika kalian kembali melakukan kejahatan, maka kami akan mengirimkan azab atau peringatan kepada kalian. Quran surah Al-Isra ayat 8. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Quran surat Al-Isra ayat 8 ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah itu Maha Pemaaf. Namun Allah itu juga Maha Adil. Jika kita melakukan keburukan yang telah kita lakukan di masa lalu, maka Allah akan mengirimkan azab dan peringatan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya
Kehidupan ini adalah penuh dengan ujian, dan ujian. Janganlah kita melakukan kesalahan yang telah lalu. Sebaiknya kita harus menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dan melakukan kebaikan lebih baik dari sebelumnya. Demikian syarh singkat ini. Semoga bermanfaat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ustazah SMP Islam Al-Kusnaini, dan yang kami sayangi seluruh siswa dan siswi SMP Islam Al-Husnaini. Di pagi yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sekolah tanpa ada halangan apapun. Hadirin, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkanlah kami akan menceritakan tentang surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan seberapa dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagai umat Islam, pasti kita tahu apa sih Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang mengandung perjalanan penting bagi kita umatnya. Perjalanan ini dimulai dengan Isra, adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ia agar umatnya melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa ini adalah bagian penting dalam peristiwa Isra Mi'raj.
Kita sebagai umatnya diajarkan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara melakukan sholat. Sholat yang menjadi tiang agama yang merupakan kewajiban kita setiap muslim. Hadirin yang saya hormati, hikmah yang dapat kita ambil adalah 1. Keimanan yang kokoh. Isra Mi'raj ini mengajarkan kita agar umatnya menguatkan iman kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan fisik manusia biasa dapat melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu singkat. Itu menandakan kekuasaan Allah yang tiada batas. 2. Keutamaan sholat. Peristiwa Isra Mi'raj ini yang mengajarkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi kita terhadap Allah. 3. Keutamaan Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra yang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa itu menandakan bahwa tempat-tempat tersebut memiliki kesucian, keimanan, dan kecintaannya terhadap Allah. Hadirin yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bukti nyata atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung banyak keutamaan penting yang terdiri atas iman, ibadah, dan cinta kepada Allah. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang, menguatkan kualitas sholat kita, menjaga hubungan baik dengan sesama. Mari semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjalan jalan yang diridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Hari Hidayat Esos selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Husnaini, Ustadz Ustadzah SMP Islam Al-Husnaini, dan teman-teman yang saya banggakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. The meaning: I seek protection
from Allah to avoid from Satan whispers, with mentioning Allah's name who is blessing and merciful. Allah took his servant Muhammad by night from the Grand Mosque to place Aqsa Mosque to show him some of his sight is all hearing, all seeing. And we gave Moses the book Torah, and we made it a guide for the children of Israel. With the word, don't take a protector other than me. O descendant of those whom we broke with Nuh, indeed he was a servant of Allah, who was very grateful, momentous of Allah in his every decrease. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1-3 yang menjelaskan tentang kejadian Isra Mi'raj dan juga keutamaan Bani Israel yang taat kepada Allah. Sebelumnya, aku ada pantun nih. Ubur-ubur ikan lele. Yuk aku jelasin tentang kandungan dari surat Al-Isra ayat 1-5 le. Satu lagi. Bersepeda ke taman. Jangan ngobrol sendiri ya teman-teman. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah, dari ayat pertama surat Al-Isra menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yaitu perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah bukti kebesaran Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Peristiwa ini juga menjadi penghibur bagi Nabi di tengah dakwah yang penuh tantangan. Selain itu, Nabi Muhammad juga mendapatkan oleh-oleh loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Ayat kedua yaitu mengingatkan bahwa Allah telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Namun, mereka dilarang mencari pertolongan lain selain Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan sejati. Pada ayat ketiga, Allah menyebut keturunan orang-orang yang diselamatkan bersama Nabi Nuh. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur seperti Nabi Nuh, yang tetap berbuat taat kepada Allah meskipun menghadapi banyak cobaan. Teman-teman, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Isra Mi'raj adalah bukti kebesaran Allah, petunjuk dari Allah yang harus dijaga, dan syukur kepadanya adalah kunci keselamatan. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah dalam keimanan dan selalu bersyukur pada nikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Asyah Nadifah MHI selaku Ketua Yayasan Al-Husnaini, dan yang kami hormati Ustadz Eko Hari Hidayat Esos selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Husnaini, dan yang kami hormati segenap para Dewan Juri Lomba Syarhil Quran SMP Islam Al-Husnaini, dan yang kami hormati para ustadz-ustadzah SMP Islam Al-Husnaini dan teman-teman yang kami sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Eriansyah sebagai penjelas isi.
Perkenalkan, nama saya Zandra Dwi Andani. Perkenalkan, saya Naila Syufa Fawaza. Saya membaca arti. Quran Surat Al-Isra menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun 619 Masehi, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tengah dirundung rasa sedih yang teramat luar biasa akibat ditinggalkan oleh dua orang tersayangnya, yaitu Sayyidina Abu Thalib selaku pamannya dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selaku istrinya. Untuk mengurangi rasa duka tersebut, pada tahun 620 Masehi, Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabiullah Muhammad untuk melakukan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berlanjut ke Sidratul Muntaha, yang mana hanya bisa dilakukan atas kehendak Allah saja. Peristiwa ini kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Berikut ayat yang kami landaskan, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat pertama yang akan dibacakan oleh Zandra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya adalah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada mereka sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Isra Mi'raj menjadi sebuah peristiwa penting bagi seluruh umat Islam di dunia. Di momen inilah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya menerima wahyu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam Quran Surat Al-Isra dijelaskan bahwasannya Masjidil Aqsa dan daerah di sekitarnya merupakan daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh keberkahannya yaitu dengan diutusnya para nabi di sana. Sebagai contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ishaq alaihissalam, Nabiullah Yakub alaihissalam, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan Nabiullah Isa alaihissalam. Dan salah satu contoh keberkahannya yang lain yaitu diberikannya kesuburan pada tanah-tanahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Quran Surat Al-Isra ayat pertama menegaskan bahwa Allah Maha mendengar semua perkataan-perkataan hambanya, baik yang mukmin
maupun yang kafir, baik yang membenarkan maupun yang mendustakan. Dan Allah Maha melihat semua perbuatan-perbuatan hambanya, maka kelak Allah akan memberikan balasan yang pantas kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Yayasan Al-Kusnaini, Ibu Dr. Hajah Nurul Asyah Nadifah MHI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Kusnaini, Ustadz Eko Hari Hidayat Esos beserta jajaran manajemen. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah dan Dewan Juri, dan tidak lupa dengan teman-teman yang berbahagia. Kami dari perwakilan kelas 8, di sini kami akan membacakan surah Al-Isra ayat pertama, yang bagaimana surat ini juga dikenal sebagai surah Bani Israel. Surat ini akan dibacakan oleh Ananda Anissa dan diberi makna oleh Ananda Farah dan akan dijelaskan oleh saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa Isra. Isra adalah perjalanan malam. Peristiwa ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yang bagaimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjid Al-Haram yang berada di Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem. Beliau menghabiskan waktu hanya dalam 1 malam saja. Di dalam ayat ini juga menerangkan bahwa ada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat ini ataupun ayat ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama yaitu Isra, perjalanan malam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua terdapat Masjid Al-Aqsa yang bagaimana menjadi tujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dalam perjalanannya. Di dalam ayat ini juga memiliki makna yang penting, yaitu Allah tiada tandingnya dan Allah tiada batasnya. Dan sebagai penguat Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi rintangan dalam dakwahnya.
Dalam ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.